ini kita rencananya mau skripsi ya di kelas berapa? 11.3 yang disebut tujuan pembelajarannya apa ya? Siswa peserta didik dapat mengenal dan memahami terkait pinjaman, investasi, bunga tunggal dan bunga majmuk, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal dan bunga majmuk. Bisa ceritakan sedikit rencana yang akan dilakukan saat pembelajaran nanti? Pertama, untuk di kegiatan awal saya membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam yang pertama, terus kemudian meminta anak salah satu dari peserta didik untuk memimpin doa terlebih dahulu. Terus kemudian saya presentasi menanyakan kehadiran anak di kelas tersebut, ketika dia tidak hadir kenapa, apakah sakit atau izin atau bagaimana. Terus kemudian saya juga melakukan review untuk materi prasyarat sebagai bahan untuk mempelajari materi yang akan dipelajari hari ini. Terus setelah itu saya juga akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Saya bagi 5 kelompok yang terdiri dari masing-masing kelompoknya 6 anak. Sudah saya bagi berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Saya lihat dari pembelajaran sebelumnya. Jadi ini dilihat berdasarkan pembelajaran sebelumnya. Jadi ada pembelajaran prasyarat ya. Jadi pembelajaran sebelumnya saya melihat anak ini tingkat kemampuannya segini atau segini gitu. Jadi setiap kelompok itu sudah ada rata. Jadi menurut saya rata. Jadi kemampuannya itu tidak satu kelompok yang pintar aja, tidak begitu. Tapi setiap kelompok itu pasti ada anak yang kemampuannya lebih sedang dan mungkin sedang dan kurang ya. Sedang dan kurang. Menurut saya, menurut pembelajaran saya, bisa jadi ketika di pelajaran lain mungkin tidak begitu, tapi dasarnya adalah pembelajaran saya untuk pertemuan yang sebelumnya. Kemudian setelah dibagi kelompok, saya memberikan pertanyaan pemantik. Kalau ibaratnya memberikan persepsi lah semacamnya, persepsi terkait dengan materi yang akan dipelajari. Setelah itu saya bagi LKPD ke anak-anak. Nanti saya bimbing bersama anak-anak. Jadi anak-anak nanti mencari materi sendiri, Bu. Mencari materinya bebas, boleh dari internet, boleh dari buku ajar, boleh dari video pembelajaran, bebas. Jadi memang untuk pembelajaran hari ini anak saya bebaskan untuk membawa handphone. Jadi anak-anak bisa mencari literatur sendiri sebagai bahan. Untuk literatur ini kan sumbernya macam-macam nih. Ibu yang ngasih linknya atau mereka sendiri nyari? Saya ngasih linknya. Jadi mereka ini tetap ada koridornya. Jadi nggak mereka kemudian bebas. Lanjut. Terus ada bahan ajarnya juga. Saya kasih bahan ajarnya berupa yang sudah saya printkan, saya kasih. Terus video pembelajarannya anak-anak linknya saya kasih. Jadi ini loh pembelajaran kita hari ini. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab rencananya. Jadi ketika apa yang sudah mereka dapatkan itu kita bahas bersama-sama.
Jadi nanti apakah perwakilan kelompok mana yang kira-kira mau memberikan pendapatnya terkait misalnya apa itu pengertian investasi itu apa, misalnya boleh kelompok sana, nanti kelompok yang lain boleh menanggapi atau mungkin punya pendapat yang lain dengan bahasa yang berbeda, tapi mungkin artinya atau maknanya masih tetap sama, tapi karena mungkin sumbernya berbeda-beda tadi, mereka punya apa istilahnya tuh, punya definisi yang berbeda-beda. Saya rencananya begitu. Terus ini kan inti penutupnya bagaimana? Terus penutupnya saya melakukan penguatan atau review ulang tentang materi yang sudah dipelajari itu. Dari anak-anak saya kan kadang kalau matematika tuh ada kebosanan nih dari murid misalnya. Ada strategi tidak untuk mengatasi kebosanan, apa skiing atau ada permainan gitu. Rencananya ada ice breaking, tapi ini untuk merelekkan apa pengen rencananya ada ice breakingnya di tengah-tengah antara mungkin karena ada saya di LKPD saya ada 3 kegiatan ada kegiatan 1, 2, sama 3. Nanti mungkin setelah kegiatan kedua menuju ke kegiatan ketiga saya ice breaking dulu. Terus setelah yang di penutup juga untuk penutupnya saya kasih post-test anak-anak. Asesmennya ada asesmen sumatif ya. Post-test. Post-test itu tentang pembelajaran karena ini nanti endingnya kita mau menghitung nilai akhir modal. Jadi kita akan menghitung nilai akhir modal, apakah itu investasi atau pinjaman, nanti kita bisa menghitung. Jadi menghitung nilai akhir modal. Selain asesmen sumatif, ada tidak asesmen yang lain yang itu pakai dalam pembelajaran hari ini? Berarti maksud ke asesmen sumatif. Sikap itu dilihat dari saat kapan? Saat pembelajaran, tapi ada rubriknya ya? Ada rubriknya. Tapi nanti coba minta masukannya dulu, kayak mana juga pas apa enggaknya. Jadi nanti rasa ingin tahunya anak itu seperti apa, kreatifnya seperti apa. Saya hanya ngasih tanda kalau tidak iya, saya poinnya 1. Kalau misalnya tidak muncul di diri anak itu 0. Kemudian di matematika itu kan agak sulit nih pembelajarannya saat menulis observasi. Ibu melihat nih ada anak yang beda mungkin kemampuannya, strateginya gimana? Mungkin meminta anak yang lain atau teman yang lain dalam kelompoknya yang sudah paham untuk memberi penjelasan ulang. Berarti itu tersebaya ya? Atau mungkin ketika mereka mungkin menanyakan ke saya, ya akan saya jelaskan. Jadi bisa bimbingan langsung, saya juga pakai tutor sebaya. Dan cukup untuk wawancara hari ini. Nanti kita masuk ke kelas, saya observasi, kemudian nanti ngobrol lagi, kita refleksi untuk pembelajaran. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas. Terima kasih Ibu, sama-sama. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat?
kalian memberikan pendapat dalam suatu diskusi nanti, kalian tidak lupa mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang kedua, tidak boleh menyela ketika teman lain sedang memberikan pendapat. Ada lain tidak? Ada yang lain tidak? Kira-kira apa? Kenapa? Oh iya, harus saling bekerja sama. Ada lagi? Cukup? Atau tidak boleh membuka handphone kecuali terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ingat, aplikasi bukan reguler dalam kehidupan sehari-hari. Ingat nggak? Aplikasinya kalian pernah nggak datang ke bank? Ngapain? Ambil duit. Ambil duitnya apa? Kamu punya apa? Kamu punya tabungan. Ada apa lagi? Pernah ngapain lagi? Pinjam utang. Oke. Terus ada apa lagi di dalam bank tersebut? Ada yang pengen jadi karyawan bank? Ada. Kalau pengen jadi karyawan bank artinya harus pintar apa? Oke, ya jadi ada berbagai macam kegiatan yang bisa terjadi di bank. Banknya juga macam-macam. Bank apa yang kalian datangi? Bagikan kerja yang akan kita diskusikan bersama-sama, karena tadi kalian kan tidak tuh kalau tidak tuh ada apa saja tadi? Pinjam ya, soal pinjam apa? Transfer apa lagi? Silakan dibuka FKPD-nya. Kita akan membahas tentang pinjaman dan investasi. Sebelumnya Ibu sudah share kan di grup. Silakan boleh dibuka handphone-nya masing-masing boleh, atau ada yang handphone boleh, ada juga buku dan bahan ajar yang sudah disediakan terkait materi ini. Boleh kalian mencari sumber belajar apa saja yang bisa mendukung untuk kalian menyelesaikan FKPD yang telah disediakan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Jawabannya silakan dijawab di kota atau di tempat yang sudah disediakan. Pinjaman adalah boleh langsung diisi di LKPD-nya masing-masing. Investasi. Investasi juga, investasi boleh ditulis di apa itu pinjaman? Suatu jenis utang yang disediakan oleh suatu lembaga keuangan. Suatu jenis Utang yang disediakan oleh individu. Atau ada yang punya jawaban lain? Bahasanya pinjaman itu utang, pinjam, utang. Itu biasanya kaitannya dengan apa? uang. Bisa aset lain. Bisa. Tapi yang berikan ini adalah Uang. jadi uang itu apa? Ya, uang itu apa? Pinjaman itu apa? Begitu. Ya, apa tadi? Pandi? Suatu
disebutkan yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan. Ya, Aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset tenaga yang masuk ke dalam ya, maka kelompok lain. Ada yang punya pendapat lain? Mungkin belum mendapatkan definisi. Yang lain, apa itu bunga? Kami, apa bunga nih? Definisi bunga apa? Nah, boleh dengan bahasamu sendiri. Apa sih yang kamu pahami? Bunga itu apa sih, Nak? Apa, Mela? Apa bunga? Bunga apa? Bisa diulangi malah? Apa bunga? kalau itu harus Ternyata pada bunga itu juga ada berapa macam? wah, Apa saja, Nak? bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga itu terdiri dua. Tunggal sama majemuk. Apa bunga tunggal? Kelompok ujung. Atau semuanya tetap. Jadi apa? Ada satu lagi kelompok lain, ulangi coba. Apa? Bunga tunggal apa? Bunga tunggal. Iya. Ya. Bunga tunggal dulu. Apa bunga tunggal? Boleh dari mengambil dari berbagai sumber, Kak. Boleh dari video pembelajarannya, boleh dari buku pegangan kalian, kemudian boleh juga dari pelajar yang ibu sediakan. Memang hari ini setelah kita melakukan observasi Alhamdulillah lega. sama ya, baik. Ini agendanya adalah refleksi, jadi merefleksikan pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Tadi kan belajar tentang bunga ya, ilustrasi, kemudian di matematika nih. Kendala apa yang guru merasakan saat melaksanakan pembelajaran ini? Kendalanya yang pertama pengorganisasian kelas. Jadi mungkin saya kurang bisa apa istilahnya itu membuat anak-anak itu terfokus gitu. Kadang masih ada beberapa anak yang kurang fokus pada pembelajaran saya. Terus mungkin sempat tadi juga saya tanyakan ke anak, apa sih ini? Kecepatan Bu, katanya kecepatan. Mungkin apa saya terlalu cepat dalam rangka pas menjelaskan atau seperti apa gitu. Jadi intinya pengorganisasian yang jelas lah menurut saya belum optimal, belum bisa optimal. Ibu kan berarti sudah paham nih kendala yang atau kesulitan yang sudah Ibu alami. Nah, untuk perbaikan ke depannya rencananya Mungkin lebih bisa membuat strategi
strategi pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang lebih menarik, yang bisa membuat anak-anak itu bisa terfokus apa yang dipelajari saat itu. Kemudian ada rasa keingintahuan anak itu lebih tinggi gitu kan, lebih menarik pada pembelajaran. Secara umum pembelajaran hari ini sudah sangat bagus. Saya lihat RPP-nya di sini ada beberapa hal yang tidak ditulis, tapi Ibu lakukan. Ibu pernah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, skill belajar, Paham benar. pembelajaran diferensiasi ini ketiga bisa kita lakukan. Jadi ada diferensiasi komponen, ada diferensiasi saat pembelajaran tadi sudah mengamati pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ibu ini, Ibu Siti Mas Guru ini sudah melaksanakan 2 diferensiasi. Tapi mungkin Ibu belum tahu nih diferensiasi apa. Setelah saya nanti Guru sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang pertama konten, yang kedua proses. Ya, konten tadi Ibu menyediakan sumber belajar berupa apa? Video pelajaran, terus belajar yang saya Sendiri, terus kemudian video pembelajaran saya mengambil dari YouTube yang itu relevan dengan pembelajaran hari ini. Kenapa Ibu ambil 3 variasi sumber belajar? Karena setiap anak itu kan punya gaya belajar masing-masing, Bu. Setiap anak itu ada yang dia lebih mudah belajarnya pakai audio, mendengarkan. Ada anak yang lebih mudah memahami materi itu dengan melihat. Terus ada juga anak yang lebih bisa paham tentang materi yang dipelajari itu dengan contoh real. Oh, ini loh bentuk nyatanya, misalkan tentang apa sih kalau yang di matematik mungkin materi lain tentang misalnya kubus. Oh, ini loh bentuk kubusnya. Jadi saya berusaha memberikan apa ya istilahnya memfasilitasi lah intinya, memfasilitasi anak untuk bisa memahami materi yang saya sampaikan. Nah, itu ternyata Bu Rura sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten. Bu Rura punya alasan nih, kenapa kok 3 sumber? Oh, ternyata saya lihat, jadi kebutuhan muridnya Bu Rura sudah Ibu penuhi, nah gitu. Nah, Ibu ternyata tidak sadar kan kalau sudah melakukan diferensiasi proses. Kemudian saya lihat juga tadi kontainer. Saya lihat juga yang berdiferensiasi proses sudah. Nah, Ibu tadi membagi kelompok, betul? Nah, apa dasarnya membagi kelompok? Saya bagi berdasarkan kemampuan anak. Dari pembelajarannya sebelumnya. Jadi anak yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah, sehingga di dalam kelompok itu rata gitu, tidak ngumpul satu kelompok pintar-pintar semua nggak kayak gitu, tapi merata di dalam satu kelompok itu ada anak yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Tujuannya apa? Mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama. Jadi ketika anak yang berkemampuan rendah itu kesulitan, maka anak yang kemampuan tinggi dan sedang itu bisa sama-sama membantu. Nah, itu Ibu sudah melaksanakan diferensiasi proses. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan belajar dari murid Ibu. Jadi ada yang kebutuhannya banyak nih, banyak butuh bantuan. Ada yang sudah bisa mandiri. Nah, Ibu ternyata sudah melaksanakan diferensiasi proses, sudah bagus. Nah, ini nanti Ibu masukkan di RPP untuk pembelajaran berikutnya. Tulis saja misalnya berkelompok, misalnya berkelompok ya, membentuk kelompok berdasarkan apa? Nah, nanti di sini adalah nanti Ibu sebutkan alasannya kenapa kelompoknya bervariasi. Nanti dalam kurung berdiferensiasi proses. Kemudian saya tadi sudah lihat Ibu memberi bantuan kepada murid yang memerlukan bantuan saat diskusi. Jadi Ibu juga sudah melaksanakan diferensiasi proses termasuknya. Gitu. Dengan diferensiasi produk itu
belum saya lihat, tetapi nanti boleh Ibu laksanakan coba pembelajaran berikutnya. Jadi kalau berdiferensiasi produk ini, Ibu memberikan tugas berupa produk itu. Kalau matematika banyak ya Bu, bisa grafik, bisa membuat kubus nyata. Nah itu sesuaikan dengan minat anak. Jadi itu jangan grafik semua, gambar kubus semua gitu misalnya gitu. Jadi bisa lewat video, buatnya bisa poster, bisa tulisan atau artikel ya, bisa dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Itu namanya Dan itu untuk satu pertemuan itu. iya, satu saja. Kemudian waktunya dibatasi. Dan ini tidak tahu tugasnya karena kalau minat itu kan masing-masing. Jadi tugasnya itu individu sesuai dengan apa sih minat mereka. Ada yang minat membuat video, ya silakan membuat video. Ada yang minatnya saya desain grafis aja, silakan gitu. Jadi kita tidak harus sama tugasnya. Itu namanya. Nanti itu untuk pengumpulannya bisa dikasih waktu misalnya berapa hari, hari berdasarkan kesepakatan Ibu. Kesepakatan misalnya Ibu nilai ini terlalu sulit nih atau terlalu butuh waktu banyak, nanti Ibu bisa kesepakatannya tambahin waktunya itu atau 1 minggu boleh, nggak apa-apa. Itu namanya diferensiasi. Kemudian tadi juga saya lihat Ibu sudah melakukan pembelajaran sosial emosional ya, tapi belum ditulis di RPP. Besok lagi kita include-kan pembelajaran sosial emosional itu bertujuan untuk mengontrol emosi kita saat ini. Ada 5 yang perlu kita pelajari di sosial emosional yang kita perlu tumbuhkan. Nah, salah satunya tadi yang nampak adalah kesadaran sosial, kesadaran diri, kesadaran relasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi Ibu menanyakan apa sih manfaatnya belajar ini, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mereka nanti misalnya setelah tahu tentang bunga mau nabung Bu, misalnya Ibu juga ada keputusan mereka untuk menabung. Yang kedua, keterampilan berelasi ini kita lihat mana ketika Ibu membentuk kelompok itu, jadi mereka akan saling bekerja sama. Kemudian kesadaran diri itu dalam bentuk apa? Misalnya kesadaran diri harus berperan sesuai perannya dalam kelompok. Itu kesadaran diri. Kemudian yang berikutnya tadi nampak adalah kesadaran sosial. Itu tadi empati pada murid yang tidak ditanyakan kenapa. Jadi ternyata kita sudah melaksanakan semua ya. Tinggal misalnya menyapa dan sangat kita sudah melihat anak itu mereka sadar etik sebenarnya. Kemudian cek kehadiran, kemudian kehadiran dengan bertanya akan gimana, nah itu adalah kesadaran sosial. Jadi kita saling berempati, menunjukkan empati antar peserta. Ya, itu sudah semua, tinggal tuliskan di RPP. Oke, kasih ini luar biasa. Saya belajar tadi ada speakingnya menarik. Jadi speakingnya menarik, saya pijet ya. Jadi itu juga masuk pembelajaran sosial emosional. Bagaimana kita melihat sudah nanti kita perlu merefleksikan gitu. Apakah speaking itu perlu setiap hari? Perlu. Anak-anak enjoy speaking. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Silakan melaksanakan. Pasti Ibu atas ilmunya hari ini luar biasa, banyak belajar saya. Mudah-mudahan bisa saya aplikasikan untuk proses pembelajaran saya selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih.